عليك يوم الدين رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي افترض على القادرين زيارة بيته الحرام وجعل حجه إحدى أركان الإسلام وغفر لمن حجه ولم يرفث ولم يفسق جميع الذنوب والآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام المتفرد بالبقاء والدوام شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام أرجو بها النجاة من النار والفوز بدار السلام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل مرسل وأكمل إمام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام والأئمة الأعلام. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى بنى دين الإسلام على 5 أركان منها حج البيت فمن أتى بهن كاملات فقد استكمل الإيمان ومن انتقص واحدة منهن فبحق ربه استهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini guna menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu mendirikan 2 rakaat salat Jumat dan mendengarkan 2 khutbah. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita penerangan dari kegelapan menuju dinul Islam. Dan marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dan kita tingkatkan terus ketakwaan itu dengan giat menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Di antara perintah Allah yang wajib kita laksanakan, kerana laksanakan termasuk rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji bagi mereka yang mampu. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Allah mendirikan agama Islam ini atas 5 sendi yang disebut rukun Islam. 5 sendi itu adalah: pertama, membaca 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, di mana di dalamnya mengandung suatu pengakuan secara tulus ikhlas, meresap di dalam hati sanubari bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, mengeluarkan zakat bagi mereka yang sudah berkewajiban mengeluarkannya. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi mereka yang sudah mampu. Barang siapa dapat melaksanakan kalimat sendi itu, maka sempurnalah imannya. Dan barang siapa yang mengurangi dengan sengaja salah satu dari kelima sendi itu, maka ia telah meremehkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang ini umat Islam sedunia yang mampu menunaikan ibadah haji berkumpul di kota suci Mekah. Mereka berkumpul agar saling kenal mengenal dalam suasana persaudaraan Islam. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semua duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, memakai pakaian yang sama dari kain putih yang tidak berjahit, baik mereka itu orang kaya atau miskin, pejabat tinggi atau pegawai rendahan, bahkan presiden atau raja sekalipun, mereka tetap sama dalam kedudukan yang sama. Dalam suasana seperti inilah kita akan dapat merasakan betapa benarnya agama Islam, suatu agama yang mengajarkan persamaan hak antara sesama manusia, yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah di antara pentingnya ibadah haji disyariatkan di dalam Islam, sehingga umat Islam yang merasa kaya jangan sampai membanggakan kekayaannya. Yang kebetulan menduduki jabatan penting jangan sampai membanggakan kedudukannya. Semuanya itu bagi Allah tidak ada harganya sama sekali, karena Allah Maha Kaya dan Maha Tinggi sendiri, di mana semua kekayaan dan kedudukan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini marilah kita saling mengoreksi diri sendiri. Apakah kita ini sudah berkewajiban menunaikan ibadah haji ataukah belum? Bila ternyata diri kita ini sudah termasuk orang yang berkewajiban menjalankan ibadah haji, maka kewajiban ini jangan sampai ditunda-tunda, apalagi sampai diingkari. Sebab sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima,
yang harus dilaksanakan bagi yang telah mampu. Adapun ukuran mampu itu meliputi 3 unsur. Pertama, cukup biaya, baik biaya untuk perjalanan haji dan biaya bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, berbadan sehat dalam arti fisiknya kuat untuk mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga, aman dalam perjalanan dan di dalam mengerjakan ibadah haji. Jika ketiga syarat ini telah terpenuhi, maka wajib ibadah haji itu dilaksanakan, jangan sampai ditunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Malam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun walam yahujja falyamut insya'a yahudiyya wa insya'a nasraniyya." Barang siapa tidak menghambat atasnya hajat yang nyata atau sakit yang merintangi atau penguasa yang jahat, sedang ia tidak berangkat menunaikan haji, maka hendaklah ia mati jika menghendaki menjadi Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat oleh Baihaqi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka ibadah haji merupakan kewajiban yang tak boleh ditawar-tawar lagi bagi setiap orang Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Sehingga pada saat ini bila di antara kita ada yang sudah merasa berkewajiban menunaikan ibadah haji, tetapi karena suatu hal terpaksa diurungkan, mungkin karena ragu-ragu atau merasa khawatir serta kekayaannya menjadi banyak berkurang, maka niatkanlah kembali sejak dini untuk berangkat haji. Hilangkan rasa ragu-ragu itu. Justru dengan menunaikan ibadah haji, Allah akan menghilangkan kefakiran atau kemiskinan dan juga menghapus segala dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yampiyanil faqra waz zunuba kama yampil kiru khabasal hadidi waz zahabi wal fiddati walaysa lil hajjatil mabrurati sawabun illal jannah." Segerakanlah ibadah haji dan umrah, karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan semua dosa, sebagaimana penghembus api pandai besi dapat menyirnakan kotoran besi, emas dan perak, dan tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Maka melihat hadis ini, kalau ada orang yang merasa khawatir akan jatuh miskin
setelah pulang dari haji, sebaiknya hilangkan jauh-jauh kekhawatiran ini. Justru Allah akan menambah kekayaannya menjadi berlimpah ruah. Percayalah kepada janji Allah melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menjalankan ibadah haji bagi orang Islam itu hanya satu kali saja dalam seumur hidupnya, kecuali jika ada nazar. Setelah kewajiban itu dilaksanakan, maka ibadah haji selanjutnya adalah sunnah. Oleh sebab itu, jika kita selama ini sudah merasa berkewajiban menjalankan ibadah haji, laksanakanlah segera. Sebab bila selalu ditunda-tunda, kemudian jatuh miskin atau kedatangan ajal, maka kewajiban itu tetap menjadi tanggungan yang harus ditunaikan. Inilah bahayanya orang yang selalu menunda-nunda kewajiban. Dia merugi dan menanggung dosa. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lillazi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa na'mani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa mukhlina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amata wa ahya wa awjada wa afna wa as'ada wa ashqa wa adhaka wa abka wa abqara wa aghna wa khalaqal insana min nutfatin tumna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi la yafna wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sa'iqu ilal jannati allati takhludu wa tabqa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad khairil bariyah wa qudwatil birri wat tuqa wa ala alihi wa ashabihi allazina istabaqu bis-sidqi wal wafa. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa alal husna wa af'alul khaira watrukus syarra muddata hayatikumul anal adna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Waradallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in ila yaumiddin ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.